Peribahasa mengatakan, kita tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Biasanya, kesan pertama berasal dari kata-kata. Halo teman-teman, saya Nurul Ibni Halahar, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2420100156. Siapa sih yang tidak tahu dengan kata harta? Bahkan banyak yang memilikinya. Namun, apakah kalian tahu apa definisi harta? Menurut Imam Syafi'i, harta adalah sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat disimpan dan dapat digunakan oleh semua manusia dan dimanfaatkan dengan ketentuan hukum syara. Salah satu cara untuk memuaskan hidup, ya pasti ingin kaya kan? Ada dua unsur mengenai tentang komponen harta. Pertama adalah harta ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan harta ilmiah ini? Harta ilmiah adalah sesuatu yang berwujud fisik. Contohnya seperti bangunan, rumah, masjid, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua adalah UP. Apa sih pengertian UP ini? UP ini adalah sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti uang. Uang ini adalah yang bernilai ekonomi, yang dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan. Harta memiliki posisi loh, yang dimana merupakan perhiasan hidup dan terdapat di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi harta. Fungsi harta itu banyak kan? Ada yang digunakan dalam kebaikan dan ada juga yang digunakan dalam keburukan. Fungsi harta ini bukan bertujuan untuk kehidupan, tetapi adalah sebagai alat untuk dunia dan akhirat. Jadi di sini ada beberapa fungsi harta. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah, naik haji. Dengan naik haji kita apakah kita lebih dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah? Yang kedua adalah sebagai ujian kepada yang memiliki harta. Apakah pemilik harta tersebut semakin dekat kepada Allah atau semakin sombong? Yang ketiga adalah sebagai kebutuhan kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam harta. Macam-macam harta ada 4. Yang pertama adalah harta mutaqawwim dan ghair mutaqawwim. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan harta mutaqawwim dan ghair mutaqawwim? Harta mutaqawwim adalah harta yang bisa diambil manfaatnya, sedangkan harta ghair mutaqawwim adalah harta yang tidak bisa diambil manfaatnya. Contoh mutaqawwim adalah hewan seperti ayam, tumbuhan seperti padi, dan bangunan seperti rumah. Sedangkan contoh dari ghair mutaqawwim adalah seperti anjing, babi, kamar, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah mal mithli dan mal kimi. Mal mithli dan mal kimi ini pasti sangat berbeda kan? Nah, mal mithli ini adalah harta yang sebanding dan harta yang sangat mudah didapatkan di suatu pasaran. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti misalnya saudari dititipkan untuk menjaga uang senilai 5.000 dan saudari tersebut hilangkan uang tersebut, lalu dia menggantikannya dengan nilai yang sama. Nah, atau misalnya contohnya lagi seperti beras. Saudari
Eps, tunggu dulu. Di sini saya akan menjelaskan video yang akan lebih membuat Anda penasaran. Mau tahu? Nah, yaitu adalah pemanfaatan dari harta. Panasnya padang pasir, ada seorang lelaki yang hartanya melimpah namun hatinya tidak pernah merasa memiliki. Namanya adalah Utsman bin Affan, seorang sahabat mulia yang diuji dengan kekayaan. Dagangan datang silih berganti, unta-unta membawa harta yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang memuji kekayaannya, namun ia hanya tersenyum, seolah semua itu bukan miliknya. Suatu hari datang kabar kelaparan melanda. Gudangnya penuh, tapi hatinya lebih penuh dengan rasa takut kepada Allah. Semua ini bukan milikku. Ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ia memberi tanpa takut berkurang, tanpa berharap kembali. Karena bagi Utsman harta bukan untuk dimiliki tapi untuk dibuktikan kepada siapa ia benar-benar bergantung.